guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini di video ini saya ditugasin untuk jemput Pak Haji di rumah salah satu saudaranya. Saat ini di posisi kita mau keluar gang dari rumah. Gangnya agak lumayan sempit. Jadi kalau mobil peruisan harus satu ngalah. Dan di dekat-dekat rumah saya sih jarang yang punya mobil, jadi ya relatif aman lah. Kadang-kadang kalau masuk satu kendaraan ya muat gitu. Oke, kita belok kiri, kita sen kiri dulu, kita masuk ke jalan antar provinsi. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sampai tujuan. Di video kali ini kita jalan sekitar hampir 200 kilo kurang gitulah. Jadi mungkin nanti videonya kita buat jadi 2 atau 3 episode ya, karena mungkin takutnya durasinya kelamaan. Oke, ini di jalan di dekat-dekat rumah saya. Nanti di depan ada pasar. Sebelum pasar ada jembatan, kita lewat jembatan dulu. Dan kalau teman-teman bisa lihat di depan itu ada gunung yang sangat-sangat tinggi. Nggak tahu kalau gunung satuannya MBPL apa ya. Kalau anak-anak pecinta alam biasanya ngerti itu. Dan gunung ini sering dinaikin anak-anak pecinta alam di sekitaran daerah rumah saya. Oke, bentar lagi kita lewat jembatan. Habis jembatan nanti kita lewat pasar yang biasanya saya sering belanja juga di sini untuk kebutuhan sehari-hari dan macam-macam lah. Kita overtake dulu motor di depan, sen kanan. Waduh, ada mobil buru-buru tuh kayaknya. Untung nggak nyerempet, padahal saya sudah sen kanan. Ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin dia lagi buru-buru, ada yang harus segera ditemuin mungkin. Oke, bentar lagi kita masuk ke pasar. Dan kalau di pasar pastiin apapun kondisinya sebaiknya kita pelan-pelan ya, karena di pasar kan rame. Aware bersama kiri kanan jalan, spion kiri kanan sama spion tengah. Apalagi ini pasarnya kan kondisinya tidak di jalan datar, jadi jalan itu agak nanjak gitu, karena ini daerah pegunungan di dekat rumah saya. Oke, kita sekarang masuk pasar. Alfamart pasti ada ya di mana-mana, sama Indomart. Ya, kita pelan-pelan di sini. Paling kita pakai kecepatan 10-20 lah. Pasarnya di sini cukup lengkap, tapi nggak selengkap di kota ya, karena di sini kabupaten. Jadi ya agak terbatas item-item barangnya. Tapi kan sekarang udah ada toko online ya, jadi lebih praktis. Memang toko online mungkin kadang-kadang mahal di biaya kirim kali ya kawan-kawan. Oke, segitu dulu ya videonya. Nanti kita sambung lagi. Oke. Oke kawan-kawan, balik lagi. Sekarang kita jalan lagi. Di depan nanti kita akan bertemu dengan seorang, bukan ding, bertemu dengan, bahasa kerennya apa ya, nomenklatur gitu, atau tugu perbatasan bahasa umumnya yang orang banyak kenal. Jadi di situ nanti kita ngelewatin kayak obstacle bahasa kerennya, atau tanjakan turunan lah, gampangnya kayak gitu. Jadi di situ memang terkenal dengan tekukan-tekukan jalan yang lumayan bahaya sih kalau
Oke, sekarang kita masuk ke lokasi jalan yang sedikit berbahaya. Sepertinya lagi ada pekerjaan jalan di depan, jadi kita harus pelan-pelan. Oh iya benar, kiri kanan jalan ada pelebaran jalan sepertinya. Tuh bisa dilihat kawan-kawan, ini kita benar-benar kita lewatin kiri kanan bukit, jurang, gunung. Oh sepertinya ada kecelakaan. Oh iya benar, sepertinya ada mobil L300 yang masuk ke Siring sebelah kanan jalan. Kalau teman-teman bisa lihat, mungkin muatannya terlalu berat kali ya, tapi ya moga-moga tidak terjadi apa-apa dengan si pengemudi ataupun co-drivernya. Oke, di depan kita akan belok kiri. Ini lumayan tajam juga. Tuh bisa dilihat memang harus pelan-pelan. Tuh saat ada dua mobil provision memang harus benar-benar hati-hati, kalau nggak nanti bisa jadi kap depan mobil dengan buntut belakang mobil yang berlawanan arah bisa serempetan. Ini kiri kita itu adalah jurang, sebelah kanannya itu perbukitan, jadi harus pelan-pelan. Di trek ini paling saya 20-30 km per jam, jadi harus ekstra hati-hati. Ini kita belok kanan, satu lagi tikungan yang tajam. Ini satu lagi. Di depan kita akan belok kiri, dan ini yang salah satu yang paling tajam juga, jadi harus hati-hati. Nyalain lampu hazard kalau perlu, kalau semisal teman-teman di kondisi yang sama di jalan dengan tikungan seperti itu. Dan di sini yang paling berbahaya biasanya kalau ada truk yang muatannya berat, kemudian dia nggak kuat nanjak, itu benar-benar kita harus ngantri satu-satu untuk overtake truk itu. Jadi pastiin kalau kita mau jalan trek seperti ini, pastiin kondisi mobil kita di dalam keadaan yang prima ya kawan-kawan. Ada apa nih di depan, kok macet kayaknya? Nah ini baru tadi diceritain. Contoh kasusnya kayak ini, jadi itu mungkin mobil truk di depan mogok, mungkin saking beratnya makanya dia overheat, truknya nggak bisa jalan, jadi kita harus ngantri satu-satu. Ini kondisinya sih nggak terlalu berbahaya ya, karena bukan di tanjakan yang ekstrim. Kalau di kondisi yang tadi kita lewatin itu mungkin ceritanya beda banget. Jadi kita sabarnya ngantri dulu pelan-pelan, nanti pasti ada giliran yang kita maju. Oke, sekarang kita maju. Handbrake jangan lupa ya kawan-kawan kalau lagi di kondisi seperti ini. Di depan kayaknya ada pos polisi. Tuh, kawan-kawan bisa lihat tuh, banyak banget mobil yang terjadi accident di trek seperti ini karena mungkin kurang berhati-hati dalam berkendaraan. Jadi ya pelan-pelan aja lah kalau jalan kayak gini, karena apa juga yang harus kita kejar. Nah ini kalau orang-orang yang naik motor mungkin sepertinya sih penduduk sekitar ya, yang sudah hafal trek, yang mungkin mereka hampir tiap hari mondar-mandir kolar-kilir di jalan ini, jadi ya santai-santai aja jalannya. Tapi sebaiknya sih tetap berhati-hati ya, jangan ngebut, karena kita nggak tahu setiap kali kita lewat jalan itu pasti different condition, jadi nggak akan ada yang sama gitu.
Ini di depan mobil LGX yang tadi bukan sih kayaknya, tapi kayaknya bukan karena di depan banyak stikernya. Kalau tadi yang di jembatan tadi yang kita di overtake polos-polos aja kayaknya mobil LGX nya. Dan for the record, LGX adalah salah satu mobil favorit saya ya, karena entah kenapa sampai sekarang walaupun umurnya mungkin sudah agak tua, tapi harga jualnya masih tinggi dan perawatannya itu mudah. Sama mungkin seperti mobil-mobil diesel kayak Panther gitu-gitu. Nah ini kondisi sekarang ini masih tetap jalan menurun karena kita di naik turun bukit lah gitu. Sebelah kiri kita itu banyak banget tanaman hortikultura kayak sawi, timun, kemudian jahe, pokoknya hasil-hasil alam lah. Sebelah kanan itu adalah jurang. Nah di depan itu ada gunung teman-teman, dan itu gunungnya indah banget. Tapi sayang ya nggak terlalu kelihatan karena ketutup kabut, karena di sini sering banget hujan karena termasuk hutan tropis ya. Dan di sini kalau malam itu gelap banget karena lampu penerangan jalannya ada yang hidup, kadang-kadang ada yang mati gitu. Dan di sini airnya itu bersih, tapi belum sekarang nggak bisa dikonsumsi ya langsung. Kalau dulu sekitar tahun 90-an itu airnya bersih dan bisa langsung diminum di pinggir-pinggir ini karena mata air dari gunung ya. Dan di sini bersyukurnya ada beberapa kaca yang dipasang disandingkan dengan lampu penerangan jalan untuk memonitoring blind spot yang kita nggak bisa lihat. Oke guys, kayaknya segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa always be safe on the road dan utamakan keselamatan. Oke, sampai jumpa nanti di episode keduanya ya. Jangan lupa menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.